akan dijelaskan bagaimana cara meminimalisir kerugian saat market sedang bearish. Nah, sebenarnya apa itu bearish? Yaitu bear market terjadi ketika indeks pasar modal Indonesia atau IHSG mengalami penurunan secara signifikan. Bear adalah istilah yang disematkan pada seorang investor yang sudah pesimis atas prospek harga saham tertentu. Kondisi penurunan pasar yang demikian kita sebut dengan bearish. Lalu apa itu bullish? Bullish yaitu bull market terjadi di pasar modal ketika banyak investor percaya diri atau optimis sebagai bullish. Harga saham suatu emiten akan cenderung naik karena optimisme investor meluas dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Nah, penyebabnya apa aja sih sehingga membuat IHSG bearish? Yaitu penyebab pertama yaitu adalah pelemahan atau krisis ekonomi secara nasional ya, skala nasional di Indonesia. Selama periode tersebut, tingkat pengangguran tinggi dan belanja konsumen rendah. Sedangkan prospek pendapatan rumah tangga memburuk mengarah pada penurunan permintaan terhadap barang atau jasa dan penurunan laba bisnis perusahaan. Penurunan laba ini berdampak langsung sehingga mempengaruhi valuasi harga saham yang ada di market atau pasar saham Indonesia. Yang kedua itu adalah kebijakan ekonomi yang agresif. Salah satu sumber kepanikan adalah kenaikan drastis suku bunga. Itu mungkin terjadi karena tingginya utang, resiko gagal bayar pemerintah, maupun banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak dapat ditolerir ya sama masyarakatnya. Sehingga masyarakat sama pemerintah saling istilahnya tidak menyetujui satu sama lain, adanya selisih pendapat seperti itu. Selain itu, kenaikan suku bunga juga bisa terjadi selama periode inflasi yang tinggi. Selanjutnya itu yang ketiga adalah peristiwa yang tidak terduga, seperti salah satunya peristiwa COVID-19 ini atau virus corona yang menyebabkan aktivitas ekonomi jatuh parah, di mana ini terpengaruh secara global bukan di Indonesia saja. Sehingga mayoritas para investor pada kala lockdown awal bulan Maret itu mereka merelokasikan portofolio mereka ke aset-aset yang lebih aman. Hal ini dilakukan untuk menghindari aset-aset beresiko seperti aset di negara berkembang dan saham-saham di sektor transportasi, pariwisata, dan perdagangan. Lalu yang keempat adalah psikologi investor. Psikologi mempengaruhi bagaimana investor bereaksi dan mengambil keputusan jual ataupun beli. Aksi jual oleh beberapa investor besar dapat memicu kepanikan investor retail lainnya yang dapat menyebabkan guncangan pasar lebih dalam. Nah, ini yang disebut market bearish. Bagaimana cara minimalisir kerugian saat market sedang bearish? Yaitu pertama, menjual saham second liner maupun saham yang tidak ada potensi jauh ke depannya, dan mulai beralih ke saham blue chip dengan melakukan pembelian secara bertahap. Jadi misalkan portofolio yang dipegang saat ini saham-sahamnya ada banyak, lebih baik fokuskan di saham-saham blue chip yang pergerakannya lebih aman ya daripada saham-saham second liner. Lalu yang kedua adalah menjual saham dan membeli emas atau logam mulia. Nah, ini biasanya terjadi pada saat market sudah sangat pesimis ya, seperti waktu bulan Maret itu kan IHSG turun parah tuh. Banyak investor yang cash out duitnya untuk membeli logam mulia sehingga harga emas melonjak drastis kala itu. Lalu yang ketiga adalah short selling. Ini hanya dilakukan oleh fast trader yang sudah berpengalaman ya. Jadi dia memanfaatkan saat kondisi bearish seperti ini. Jadi
dia memanfaatkan momentum pantulan pada suatu chart. Jadi kan kalau misalkan market sedang bearish itu tidak melulu turun terus, pasti ada kalanya pantulannya. Nah itu biasanya ini pakai time frame 1 menit seperti itu. Yang keempat adalah menyediakan cash sebanyak mungkin untuk melakukan average down secara bertahap. Lalu yang kelima adalah menghold saham yang mempunyai potensi bagus ke depannya, sehingga layak untuk di-hold jangka panjang sambil menunggu harga saham tersebut naik kembali. Jadi seperti contohnya kayak sekarang ya, ini kan banyak yang masih di bawah harga sahamnya seperti saham second liner itu masih jauh ya dari harga saham pas tahun 2019 karena pengaruh penurunan efek lockdown pas bulan Maret itu. Jadi kalau misalkan saham yang blue chip itu belum naik nyampe ke harga normal pas tahun 2019 itu, masih layak itu untuk dibeli. Seperti itu. Karena IHSG sendiri akan semakin lama akan membaik seiring membaiknya ini keekonomian keuangan skala nasional. Nah, bagaimana cara average down tadi ya saat market bearish? Ini bisa dilihat gambar di samping ada bebek 3 ya. Ini ibaratkan kita punya duit banyak nih. Kisaran anggaplah ini 70 juta. 70 juta kita beli saham 3 emiten yang berbeda. Nah, apabila bebek ini udah menghasilkan lebih dulu, ataupun harganya udah naik duluan, seperti harga pas 2019, itu bisa dijual, habis itu pindahkan ke bebek yang belum naik, seperti itu. Jadi modalnya masih bisa untuk average down emiten yang lain. Lalu bagaimana cara membeli secara bertahap saat market bearish? Nah, yang pertama yaitu membeli saham di titik support. Apabila Anda memegang cash yang banyak, bisa membeli saham di titik support. Nah, ini bisa menggunakan Fibonacci ya. Lalu yang kedua, membeli saham setiap bulan secara teratur. Ini khusus untuk orang-orang yang kerjanya tidak terpengaruh oleh dampak corona, seperti contohnya PNS, yang setiap bulan pasti gajian itu bisa menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli saham setiap bulan secara teratur. Lalu yang ketiga, membeli saham secara bertahap. Nah, ini apabila Anda mempunyai cash hanya 50 juta, itu bisa dipecah menjadi 5 kali ya. Nah, itu tiap pembelian bisa 10 juta pada rentang harga yang selisih cukup jauh. Seperti itu. Nah, ini di sini saya berikan contoh menggunakan emiten BMRI dan Fibonacci. Jadi apabila tadi contohnya di sini membeli titik support nih, nah ini yang ada garis-garis ininya. Ada 7134, 64159, 5916 seperti itu. Ini titik-titik supportnya. Lalu ini yang dipecah menjadi 5 kali ini apabila mempunyai cash 50 juta. Jadi ntar tinggal ini aja, masukin tiap titik supportnya 10 juta, 10 juta gitu. Apabila kita udah berada di sini 7134 nih. Jadi kita bisa melakukan average down di harga segini. 6419, 5916, 5414, 4792, dan 3787 ya. Sini. Ini khusus yang modalnya terbatas saja. Jadi misalkan punya 50 juta itu manfaatkan sebaik mungkin. Sedangkan yang gajiannya udah rutin seperti PNS itu bisa setiap bulan dia mengambil terus
melakukan pembelian terus di saat titik-titik support. Ini kan sama aja nih. Bisa beli di sini, bisa beli di sini, atau di sini, seperti itu. Ya, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk bagaimana money management itu lebih lengkapnya bisa di ini ya, dicek di ini, di web Intrust. Ini bisa masuk ke ini, artikel atau riset, yang halaman artikel atau riset. Nah, di sini udah kami bahas secara lengkap ya. Ini dikhususkan untuk yang masih materi dasarnya saja, seperti itu. Lalu untuk Anda yang ingin membuat Fibonacci seperti ini gratisan, bisa langsung ini aja ke web investing. Terus tulis misalnya BMRI ya. Nah, habis itu ke ini, technical. Nah, ini gratis ya di sini. Jadi bisa apabila nggak punya akun trading view, bisa pakai ini aja, yang versi gratisnya. Seperti itu. Nah, ini di sini tools-toolsnya. Seperti ini. Ya, itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung join aja ya di channel atau ini, grup Telegram kami, Intrust Group. Terima kasih.